Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Buat kalau bilang cakep tuh yang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung, dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqal wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Syukur alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas undangan dari Sohibul Hajat, Sohibul yang berbahagia, Ibu Nila dan keluarga besar, kita doakan niat yang baiknya mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang hadir ini mendapatkan kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ya? Karena muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Ini kayaknya aminnya kok gak kompak sih? Jangan-jangan karena udah lama gak ketemu ya kayaknya ini. Tanggung jawab kalau begitu ya setelah ini. Saya ulangi, kenapa ya? Karena muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin.
Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Insya Allah saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya. Saudara kusiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengundang kita untuk mendoakan putranda yang bernama Muhammad Aldubian Putranto, atau yang nanti selanjutnya dipanggil Mas Aldi, yaitu Allah akan nikahkan dengan Nur Hikmah Komala Sabani atau Mala. Selanjutnya nanti kita akan panggil Mas Ali dan Mala. Karena itu kunci yang awal apa? Kita doakan Mas Aldi dan Mala, semoga seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik, wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saya ingin awali dengan doa dulu. Ibu-ibu, ini doa lazimkan. Setelah doa ini insya Allah doa kita, kehidupan kita akan jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Amin. Ya Allah, ya Allah, harus diaba-abain dulu. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah. Temanya dua. Jadi yang pertama, bumilah dan keluarga besar tentunya bersyukur karena Allah telah memberikan insya Allah jodoh yang terbaik untuk Mas Aldi, yaitu dengan Mala. Kenapa? Ketika mengawali sesuatu dengan rasa syukur, yang banyak orang belum tahu apa? Syukur itu adalah mengikat semua kebaikan-kebaikan dan mendatangkan keberkahan. Semakin banyak bersyukur, yang baik-baik itu terjaga, terikat, bahkan akan bertambah keberkahan-keberkahan. Maka berapa banyak orang yang nggak bersyukur, kebaikan-kebaikannya lepas. Kalau syukurnya hanya di awal, banyak contohnya dalam berumah tangga. Awal-awalnya nampak begitu mesra harmonis, akhirnya akhirnya bermasalah. Itu weleh-weleh kalau begitu. Makanya doanya alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Itu doa, Bu. Itu doa terutama ibu-ibu yang jarang seneng. Itu doa yang jarang seneng. Ternyata orang itu sedih karena satu hal. Kenapa? Karena dia nggak gembira. Betul? Orang sedih karena nggak gembira. Orang kalau gembira pasti nggak sedih. Ya Allah, ya Allah. Ya. Baik, jadi syukur ini sekali lagi yang dikaitkan dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku adalah amat pedih. Sekali lagi, syukur itu adalah apa? Pengikat kebaikan-kebaikan, kenikmatan, dan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang terus menerus. Itu kaitannya dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Kemudian, ya, nah syukur itu dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama, syukur itu dikaitkan dengan iman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi syukur satu dikaitkan dengan iman. Yang kedua, syukur itu dikaitkan dengan ibadah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin kau masuk surga? Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa. Tetapi kenapa kau lakukan sholat malam, sholat tahajud kok kakimu sampai bekak-bekak pecah seperti itu ya Rasul?" Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Nah, yang menarik apa Ibu? Ini penting sekali. Bagi siapa di antara kita yang rumah tangganya ingin harmonis, ya, di antaranya gimana? Yaitu suami istri sering rajin sholat malam. Mohon maaf, ibu-ibu yang ibu-ibu ini termasuk rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Kenapa ini perlu ditanyakan? Karena ada yang rajin bangun malam, cuman buka tutup keran aja dia. Ya Allah, ya Allah. Jadi saya ulangi. Yang menarik apa penjelasannya? Dalam hadis qudsi itu, kalau seorang laki-laki, seorang suami, dia bangun kemudian telah ambil air wudhu, siap untuk sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau dibangunin, susah sulit dibangunin, maka suami boleh ngepretin air ke wajahnya. Tetapi kalau seorang istri bangun lebih dulu, setelah diambil air wudhu, dia juga bangunkan suaminya. Kalau suaminya sulit dibangunkan, maka apa? Suami boleh digerujuk sama istrinya. Tapi ini dikasih tahu, kalau belum kasih tahu nanti perang malam ya. Yang menarik apa? Kemudian suami istri tadi sholat, apakah berjamaah? Apakah sendiri-sendiri? Apa dikatakan dalam hadis ini? Sungguh kata Allah, hambaku ini adalah hamba yang tidak melupakan aku. Artinya apa? Siapa yang rajin bangun malam, sholat malam, salah satu yang mengharmoniskan rumah tangga, sholat malam tahajud. Kenapa? Suami istri, mohon maaf Bu, ibu-ibu termasuk sama suami sering sholat bareng atau jarang? Halo? Assalamualaikum. Sering sholat bersama dengan suami atau enggak Bu? Tahajud kok di masjid Bu, jam 2 jam 3. Ya ini kan kaitannya dengan tahajud lagi. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi apa? Dicatat. Sungguh hambaku ini adalah hamba yang tidak lupa kepadaku. Artinya apa? Siapa suami istri yang tadi rajin bangun malam, sholat malam, sholat tahajud, tadi apa? Maka Allah akan memberikan kebaikan, keberkahan kepada dua pasangan tadi. Suami istri apa? Diberi kebaikan, keberkahan oleh Allah. Apa? Diberi kebaikan, keberkahan dalam kehidupannya, rezekinya, rumah tangganya, dan ibadahnya, dan diberikan keturunan yang insya Allah baik, solih, solihan. Amin. Nah, yang pertama. Kemudian syukur tadi kaitannya dengan iman. Dua, syukur dikaitkan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah syukur dikaitkan dengan kenikmatan karunia Allah. Di antaranya apa? Nikmatani makbunun bima kasir minan nas asya wal farah. Dua kenikmatan yang dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Yuk beramal cerdas di usia terbatas dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika kita mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, bersabar. Kalau diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, bersyukur. Diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Syukur dan sabar itu kalau dipadukan menjadi status. Syukur dan sabar kalau digabungkan jadi status.
Maksudnya apa? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ulangi ya. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Baik, itu yang kaitannya secara umum bersyukur. Hari ini inilah mengundang kita sebagai tanda tasyakurnya tahadus binikmah, yaitu mengumumkan yaitu putranda yaitu Mas Aldi dengan Mala nantinya akan menikah. Maka kita diminta turut berbahagia tentunya dan mendoakan semoga nantinya Mas Aldi dan Mala dapat menggapai mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku seperti yang Rasul nyatakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabil khusus untuk Mas Aldi ya. Sebenarnya saya mau tanya dulu. Ibu-ibu ini kan sudah lama jadi istri. Tahu? Sudah lama kan jadi istri? Apa sih artinya istri? Apa artinya istri? Pendamping suami. Lah kalau suami pendamping istri itu namanya gurmolak malik loh. Ya. Istri, nih dengerin Bu. Ini anda yang sudah lama jadi istri, biar ingat lagi. Istri itu makna kepanjangan dari istri. Makna kepanjangan dari apa? Ingin selamat terus rajin ibadah. Amin gitu dong. Amin. Ya Allah bilang amin aja kok berat ya. Istri ingin selamat terus rajin ibadah. Amin. Amin. Nah kalau suami makna kepanjangan dari apa? Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Nah ini ke Mas Aldi ini ya. Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Mohon maaf Mas Aldi, nasihat ini wabil khusus saya tujukan untuk Mas Aldi yang akan menjadi pengantin. Yang pertama, ketika seorang laki-laki dia menjadi suami, dia perhatikan terlebih dahulu. Nikah itu sebetulnya kebutuhan atau kewajiban atau keinginan. Jadi nggak butuh. Jadi kalau nggak hanya wajib saja karena nggak butuh. Nikah itu adalah yaitu kebutuhan primer. Dia lebih dibutuhkan pasangan hidup nikah itu ketimbang rumah. Artinya nggak punya rumah nggak masalah, tapi punya pasangan hidup. Ya, kenapa? Karena fitrahnya laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Kenapa menikah? Karena butuh. Kenapa? Agar terselamatkan dari pintu-pintu kerusakan, maksiat dan dosa. Kenapa nikah? Karena agar memiliki kesempurnaan iman untuk ibadah. Kenapa menikah? Agar memiliki keturunan yang baik, solih-solihah. Makanya naudzubillah min dzalik, kok laki senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan, najis tahu. Naudzubillah min dzalik. Karena fitrahnya laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki, tetapi diikat dengan pintu jenjangnya adalah kaitannya dengan pernikahan. Itu menjadi nilai ibadah dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara musliman, jadi mohon maaf Mas Aldi. Jadi ada terutama beberapa ayat yang memang semestinya dipahami oleh kaum laki-laki. Jadi ibu-ibu pahamkan ini pada putra-putri panjenengan. Kalau jenengan nggak bisa memahamkan, panggil ustaz untuk memahamkan. Apa itu? Satu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Maka pastikan Mas Aldi, ketika engkau telah menikah nanti setelah akad nikah, pastikan bimbing istrimu, didik istrimu dengan nilai-nilai keimanan tauhid, ibadah di sini terutama sholatnya. Mohon maaf, ibu-ibu termasuk alhamdulillah ya, sholatnya sering tepat waktu atau jarang tepat waktu? Loh, ada yang aku muslimah dengar azan kaget aja ada. Allahu Akbar, ya Allah ada azan. Cuman gitu doang.
Yang lebih parah lagi, udah bagus di dalam rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya keluar rumah, bukannya terus ambil air wudhu untuk sholat, enggak. Malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Cing, sekarang adanya cepet ya Cing. Ya Allah, ya Allah. Sudah tahu, halo, sudah tahu 5-10 menit lagi azan. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan, malah apa? Nyuci, godak-godok, goreng-goreng, mopas mepes, nyetrika-nyetriki. Ya sholatnya masih terlambat. Tapi alhamdulillah, kalau ibu di sini alhamdulillah sholat duhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak. Astagfirullah. Jadi pastikan Mas Aldi bimbing istrimu di awal dari diri, perhatikan iman tauhid. Kemudian yang kedua adalah yaitu kaitannya dengan tadi sholat serta ibadah terutama sholat. Kemudian didik, ajarkan contoh keteladanan akhlak yang mulia, dan pastikan nafkah yang kau berikan untuk istrimu nantinya adalah dari rizqan halalan thayyibah. Kenapa? Keberkahan hidup dalam rumah tangga salah satunya ini. Itu kaitannya. Yang pertama, kenapa? Karena kita laki-laki pemimpin bagi wanita. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian, jangan lupa bahwasanya ada satu ayat khusus untuk kita laki-laki, Pak. Apa itu, Bu? Yaitu maksudnya apa? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang ma'ruf. Nah, terus biar bahagia gimana? Ternyata kata kunci pernikahan 2. Bu, ingat-ingat Ibu yang sudah lama nikah. Assalamualaikum. Kata kunci pernikahan itu hanya 2 menurut saya. Apa itu? Kata kunci pernikahan itu adalah as-sa'adah wal barokah. As-sa'adah wal barokah. Artinya apa? Kata kunci pernikahan itu 2. As-sa'adah wal barokah. Bahagia dan berkah. Untuk apa nikah kalau nggak bahagia? Betul. Untuk apa nikah kalau nggak bahagia? Ya, akhirnya datang juga. Ya. Untuk apa nikah kalau nggak berkah? Banyak wanita yang tertipu karena memang nyawa itu niatnya salah nikah. Hanya tertarik dengan casing-casingnya aja. Begitu nikah ternyata dia mengatakan surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Nauzubillah min. Baik, jadi Mas Aldi pastikan engkau nikah nanti adalah landasi pernikahanmu untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah. Ini ibu juga perlu ingatkan kepada suaminya, Pak, kita luruskan niat kita. Kalau kemarin itu kayaknya enggak begitu pastikan sekarang ini nikahnya, berumah tangganya untuk statusnya ibadah mencari keridhaan Allah. Siapa yang dia menikahnya betul-betul untuk ibadah mencari keridhaan Allah, maka Allah akan berikan kebaikan, keberkahan dan kemampuan mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surga. Amin, itu dong. Amin. Yang kedua, Mas Aldi mohon maaf dengan sangat ini juga mengingatkan, pastikan menikah berumah tangga jangan pernah melupakan kebaikan orang tua. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada ridhanya orang tua. Murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Dan yang ketiga, di antaranya yang mengharmoniskan rumah tangga itu apa? Suami istri harus. Yang mengharmoniskan rumah tangga apa? Suami istri harus saling mencintai karena Allah. Sehidup sesurga. Kalau yang mesti, Bu, saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Ta'awanu. Kemudian yang keempat, pastikan sama-sama tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, tidak dalam dosa dan permusuhan. Kemudian secara rumusnya Nabi mengingatkan, kalau diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau di ujian tidak menyenangkan, bersabar. Kalau sudah menikah itu tidak lagi cari kelebihan-kelebihan, tapi kekurangan satu dengan yang lain saling menutup. Kenapa? Allah indah sekali bahasanya, ya.
kamu itu adalah baju untuk istrimu. Kalau yang laki-laki, istrimu itu juga baju untukmu. Jadi saling, namanya pakaian, namanya baju, menutup aibnya, menutup auratnya, dan yaitu meningkatkan kebaikan ibadah dan amal saleh. Nah, jadi intinya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita doakan, semoga Mas Ali dan Mala nantinya betul-betul bisa betul-betul seperti Allah nyatakan, yaitu laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik, wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik. Dan kita doakan semoga Mas Ali dan Kak Mala nantinya adalah dapat menggapai mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku, seperti yang Rasul nyatakan. Sekali lagi, kata kunci pernikahan as-sa'adah wal barokah, yaitu bahagia dan keberkahan. Tapi ingat, bahagianya dengan apa? Kuncinya la sa'adah fi hayatina illa bil Quran. Boleh ikutin saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'adah fi hayatina illa bil Quran. La sa'adah fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Contoh, kalau Al-Quran mengajarkan, kalau kita berbicara orang yang beriman ini, tutur katanya hendaknya mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, tauhid, pada ibadah. Bergaulnya hanya mau bergaul dengan orang-orang yang baik, solih, solihah. Yang dimakan pasti hanya maunya yang halal. Dalam kehidupannya dia nggak mau menyakiti orang lain. Ya. Lebih baik dirinya berpisah dengan teman-teman sahabat yang tidak bawa kebaikan pada akhirat, tidak bawa kepada surganya Allah. Memang dia bersahabat bergaul, malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah, bersyukurlah Anda, karena memang salah satu kebahagiaan orang tua adalah bisa menyaksikan yaitu putra atau putrinya yaitu menuju jenjang pernikahan. Mas Ali bersyukur karena masih mendapatkan pintu surga. Orang tuamu adalah bagian pada yang, ya, jangan lupa, karena laki-laki ini nggak terputus, nggak terganggu dengan pernikahan. Ya. Bahkan kalau punya istri kok nggak mendukung, ya, kok nggak mendukung suaminya, ya, dalam kebaikan, dia nggak berkah. Bisa contohkan satu ilustrasi, Bu, renungkan betul nih ilustrasi. Contoh istri yang solihah dengan yang nggak solihah. Kalau istri yang solihah, suaminya bilang, sayang, alhamdulillah bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Nah terus, sini dong sini. Ya apa sih, ngomong aja. Karena nggak soleh ngomongnya gitu, Bu. Sini ada dikatakan sini aku masuk. Udah, aku udah dengar. Apa sih, ngomong apa? Enggak sayang, alhamdulillah bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Terus? Tapi yang 1.500.000-nya, yang 1.500.000-nya aku mau kasihkan ibuku, gimana sayang? Apa? Banyak banget. Enggak, aku juga enggak rela. Mamamu sudah tua aja, gak butuh duit banyak. Aku nih loh, pengen glowing, pengen macam-macam. Kira-kira ada nggak, Bu, istri yang kayak gitu? Mana? Astagfirullahal. Ini contoh istri yang nggak solihah. Lain kalau istri yang solihah, sayang. Ya Mas, ada apa kok kayaknya serius banget ini? Kamu kok sumringah banget sih? Sini sayang. Ya, sudah menuju OTW kan ini. Ini saya alhamdulillah bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Nah terus, tapi saya yang 2 jutanya pada, kalau tadi 1.500.000 saja benger. Tapi saya yang 2 jutanya aku mau kasih orang tua aku. Gimana penurut kamu sayang? Apa dia bilang? Mas, istighfar kamu Mas. Istighfar kamu Mas. Kamu kok sama ibumu hitung-hitungan banget sih? Itu rezeki Allah yang diberikan sebetulnya untuk ibumu, ya, perantaraan kamu. Mohon maaf ya Mas ya, sebenarnya selama 7 bulan ini aku diam-diam juga nabung. Nah terus, ya sebentar, ya ambilkanlah ke kamar tabungannya.
Mas, sebenarnya aku selama 7 bulan ini aku nabung. Ya sudah, karena kau dapat rezeki mau kasih orang tuamu, ini tabunganku juga berikan untuk orang tuamu. Jarang yang kayak gini. Jarang apa nggak ada? Ada. Dong, Allah Allah. Ya Allah, semoga ibu-ibu di sini adalah wanita-wanita yang solihah semuanya. Saya ulangi, semoga ibu-ibu di sini adalah semoga betul-betul wanita istri yang solihah. Yang di mana? Ya tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan. Gak pernah marah-marah, gak nyakitin anak mertua. Amin gitu dong. Amin. Baik, itu saja. Semoga juga Mas Ali bisa menyampaikan kalau wanita istri yang soleh dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah, mendukung perjuangan ya aktivitas suami dalam ketaatan dan keimanan. Semoga doa kita untuk kebahagiaan, untuk kebaikan Mas Ali dan Malah dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mewujudkan rumah tangga adalah yaitu dengan Al-Quran. Ikuti Al-Quran, jangan pernah melupakan doa dari orang tua, keluarga, saudara, tetua. Ya bisa om, bisa Pak D, Budi, apalagi termasuk kakek nenek. Jangan pernah melupakan doa orang-orang yang baik. Di teman-temannya Mama ini adalah insya Allah semuanya hamba-hamba Allah yang baik semua. Maka jangan pernah kau sia-siakan doanya hamba Allah yang baik. Baik, kita doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim al-Malikul Qudus salamul minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami itu selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahmu surgaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada hari ini di tempat ini ya Allah, di kediaman Ibu Nila, mengadakan tasyakuran untuk pernikahan putranda yaitu Mas Aldi yang akan menikah dengan Malah. Karena itu ya Allah, berikanlah kebaikan keberkahan pada acara ini ya Allah, dan berikanlah kebaikan keberkahan, kesehatan, kemudahan, kelancaran sampai acara pernikahan, bahkan sampai mewujudkan rumah tangga yang mendapatkan berkah ridhamu ya Allah. Allahumma ja'alhuma baitan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'al baitan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma alifhuma, Allahumma alifhuma, Allahumma barikhuma, Allahumma barikhuma baina aldi wa mala bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'alhuma baitan sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, mampukanlah, berikanlah kekuatan, kebaikan, keberkahan kepada Aldi dan Mala nantinya ya Allah. Setelah menjadi suami istri, mampukanlah mereka mewujudkan mahligai rumah tangga yang mendapatkan berkah ridhamu, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku, seperti Rasul nyatakan. Ya Allah, setelah menikah nanti jadikanlah Aldi dan Mala adalah suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Semakin baik keimanan ibadahnya, baktinya sama orang tua. Berilah kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, ibadahnya, rezekinya, dan berikanlah nantinya keturunan putra putri yang baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
Jadikanlah semua wanita-wanita yang hadir di acara kediaman Ibu Nila pada hari ini ya Allah, jadikanlah semua adalah wanita-wanita yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, hamba-Mu yang solihah. Berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah. Demikian juga laki-laki yang hadir pada hari ini tempat ini ya Allah, jadikanlah semua adalah laki-laki yang solih, suami yang solih, laki-laki yang baik, hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang mendapatkan berkat-Mu, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Punya niat yang baik. Oh ya, satu hal yang penting Mas Ali, untuk mengharmoniskan rumah tangga, ingat betul ini. Apa itu? Jangan pernah lupa malam yang indah, pagi yang cerah, fit and romantis, dan jangan ada dusta. Malam yang indah, pagi yang cerah, fit and romantis, dan jangan ada dusta. Gunakan hidup itu ibadah, insyaallah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung mirian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap tadi tausiahnya, mudah-mudahan wajib ini kepada